Apalagi yang bisa kita lihat bahwasanya kalau Al-Quran yang terus kemudian itu kemungkinannya dibuat oleh Nabi Muhammad. Ternyata dari segi literasi, dari segi bahasa itu jauh berbeda. Oh iya. Maka orang-orang yang paham bahasa sekali lihat pun sudah tahu ini pasti ucapannya Muhammad, ini bukan ucapannya Muhammad, ini Al-Quran. Dan itu yang terjadi pada orang Quraisy yang paling benci dengan Rasulullah pun. Itu contohnya tuh gimana Sat? Gaya mungkin orang kan gaya bahasa tuh gimana sih? Oke, contoh misalnya kayak gini ya misalnya. Di dalam gaya bahasa orang-orang dulu dengan Al-Quran itu perbedaannya cukup jauh. Misal kalau kita pernah dengar atau pasti hafal ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak walam, tidak ada satu, tidak akan pernah ada yakul ya, atau yakun gitu kan ya, ada lahu bagi dia, kufuwan sekutu, ahad satupun. Nah kalau orang-orang Arab bilang bukan walam yakul lahu kufuwan ahad, tapi walam yakun ahadun kufuwan lahu. Itu struktur yang benar dalam bahasa Arab pada masyarakat masa itu umumnya. Karena kan Al-Quran kan melebihi bahasa Arab. Artinya bahasa Arab yang sekarang tuh justru disusun dari nahwu sorofnya Al-Quran. Dimodif ya. Dimodif. Jadi Al-Quran tuh melampaui itu semua dari segi kefasihan dalam bahasa Arab. Walam yakun ahadun kufuwan lahu, dan tidaklah ada satupun yang sekutu dengan dia. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Secara pronunciation lebih mudah, secara ingatan itu lebih gampang, secara terus kemudian struktur itu berhubungan dengan yang di atasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya pada D semua, dan terus kemudian cara atas sampai bawah rimanya nambah dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian yang kita bisa lihat bahwasanya ini bukan struktur bahasa Arab biasa. Maka orang paling pintar di zamannya Rasul, namanya adalah Walid bin Mughirah, itu berkata ketika dikonfrontasi sama Abu Lahab, sepupunya ponakannya sendiri, dengan kata-kata, wah kamu sudah pasti udah kurang duit, kamu mau minta simpatinya Muhammad, buktinya kamu muji-muji Muhammad ketika Muhammad baca Al-Quran. Dia bilang, kamu ngarap apa? Kamu ngarap apa ketika aku dengar sesuatu yang itu bukan ucapan manusia? Dia bilang, kamu ngarap apa? Karena aku adalah orang yang paling paham tentang syair manusia. Bahkan kalau jin punya syair, gua paham. Coba. Jadi jin punya syair dia paham. Itu untuk ngasih tau bahwa emang ada yang lebih hebat daripada gua soal syair. Oh, dengan dia milih jin bikin syair tuh berarti dia udah hyperbola. Benar. Emang jangankan sih. Bahasa lu. Iya. Bahasa jin aja. Tapi kalau zaman sekarang kalah dia kayaknya. Sama siapa tuh? Mama Gufron. Oh, inna makoli. Iya, karena bener. bukan hanya bisa bahasa jin dia, malaikat, bahasa semut. Apaan ya Walid Mughirah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Sujud biasa kalau di sini. Sungkem. Gitu kan. Nah, artinya kalau kita ini lihat, bukan bahasa manusia. bukan bahasa manusia. Manusia normal nggak ada gini bahasa ya. Nah, artinya kita bisa lihat ya bahwa Walid bin Mughirah pun langsung bilang begitu. Kalau andaikan jin punya bahasa dan syair, aku ngerti. Tapi ini bukan bahasa manusia. Itu kan kesimpulan dia tuh. Artinya apa? Orang-orang zaman dulu kayak orang-orang Arab sebenci itu mereka dengan Muhammad. Andaikan mereka tahu ini adalah bahasa Arab biasa, mereka udah dibang dong pasti. Mereka udah pasti kasih bantahan dong. Tapi kan nggak pernah. Dalam sejarahnya Abu Lahab juga ngakuin kok. Abu Lahab juga ngakuin bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Nah, artinya kita bisa lihat dari sini aja bahwasanya agak sulit kalau Muhammad itu yang buat atau ngarang Al-Quran. Ada satu lagi. Sorry Sat, sebelum itu aku penasaran. Berarti Nabi Muhammad sehari-hari itu masih pakai walam yakun. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Iya. Makanya hadis-hadis begitu. Hadis juga gitu. Iya. Maka kalau orang ngelihat tulisan hadis sama tulisan Al-Quran itu jauh beda struktur bahasanya. Gaya penceritanya beda. Mungkin buat yang nggak ngerti, itu tuh kayak ada anak Jaksel yang ngomongnya pakai gabung-gabung. Ada yang orang pakai pure bahasa Indonesia. Betul. Formal. Itu pun tidak bisa menggambarkan. Itu sedikit menggambarkan. Itu beberapa persen doang ya. Betul. Artinya eloquence-nya sangat berbeda sekali. Oke, yang ketiga, apakah benar Muhammad yang bikin Al-Quran? Coba bayangin gini ya. Coba kita bayangin gini. Suatu waktu kita pergi ke satu suku yang terisolasi. Dia nggak pernah ngelihat dunia selama lamanya. Taruhlah ini 2026.
Kita baru ketemu satu suku di pedalaman, benar-benar pedalaman, yang benar-benar baru kita ketemu dia. Dia nggak tahu apapun yang jadi di Wano. Misalnya ya, taruhlah ya. Kalau dia di One Piece adalah Wano. Terus dia bilang gini, kami punya satu harta karun turun temurun dari nenek moyang kami. Lalu terus kemudian ketika kita lihat ternyata adalah buku. Dan buku itu menerangkan tentang segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi. Ada teori ekonominya Karl Marx, ada teori ekonominya Adam Smith, ada terus kemudian pembahasan Keynes, ada terus kemudian pembahasan segala macam. Di situ ada menerangkan segala macam tentang dunia dan kejadian-kejadiannya, semuanya di situ. Pertanyaannya, mungkin nggak yang buat itu adalah orang-orang nenek moyangnya yang memang di situ? Nggak mungkin kan? Mungkin. Itu yang terjadi di Al-Quran di Arab. Arab itu tempat terpencil. Tiba-tiba Nabi Muhammad yang nggak pernah kemana-mana kecuali di daerah-daerah itu aja dikasih satu kitab yang nerangin semua. Coba lu bayangin begini deh. Coba ya. Sekarang ada nggak ilmu ekonomi Islam? Ada. Ada. Ilmu politik Islam? Ada. Budaya Islam? Ada. Ada. Apalagi pendidikan Islam? Ada. Seni Islam? Ada. Semua ada. Ambil satu contoh aja. Ilmu ekonomi Islam tuh sampai S3 loh. Iya. Berapa SKS tuh coba tuh? Artinya kalau lu mau belajar seluruh ilmu-ilmu Islam itu tidak mungkin selesai dalam seumur hidup. Iya. Berarti harus S3 semuanya. Ekonomi, politik, psikologi, segala macam. Ratusan tahun. Nah, itu ilmunya diturunkan dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Sumber utamanya. Masa Nabi Muhammad belajar sebanyak itu? Dari mana dia tahu? Iya. Kan nggak mungkin. 40 tahun bisa taruhlah ya, bisa baca aja nggak bisa masalahnya. Betul. Ada batas di mana orang bisa ngarang. Makanya bapak kita yang tadi itu ngarangnya itu aja. Wah, bener sih. Satu kata bisa banyak sekali arti tuh. Artinya dia nggak bisa ngarang kecuali yang dia tahu dong. Makanya kalau bahasa semut cuma lebih ya lebih apa namanya lebih kecil suaranya. Bahasa jin agak garang dan segala. Tapi nggak orang tuh kalau mau ngarang terbatas pada sesuatu yang dia tahu. Orang tuh cuma bisa mengkombinasi pengetahuan dia. Sedangkan apa yang terjadi di dalam Al-Quran itu melebihi seluruh manusia. Bahkan manusia-manusia bingung. Berkaitan dengan ini juga, suatu waktu ada orang yang sudah berpikir sama kayak kita. Siapa Yuk tuh? kita buktiin Muhammad ini bohong. Wow. Muhammad ini sus. Ya, nih, Muhammad ini nih. Ada maunya. Nggak real. Iya. Bukan ya. Muhammad ini bohong misalnya. Gimana caranya? Dia datang kepada orang Yahudi. Orang-orang Arab ini datang pada orang Yahudi dan dia nanya, kamu kan ahli kitab? Iya. Dan kita udah bahas kemarin, informasi itu adalah privilege orang-orang YTTA. Orang-orang yang tahu-tahu aja. Orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang rabi-rabi, Tenribito lah, pendeta-pendeta dan seterusnya. Maka terus kemudian dia bilang ini, oke, tanyain pada Muhammad yang sudah pasti dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia nabi. Karena ini pun orang-orang Yahudi pun nggak banyak yang tahu. Karena scrolls atau kitab suci di zaman itu tuh hanya beberapa orang yang punya. Dan kalaupun orang punya nggak bisa baca. Dan kalaupun baca belum tentu boleh menyampaikan. Jadi ini informasi top secret nih. Setara berkas-berkas CIA berarti. Benar. Dia bilang tanyain sama orang-orang ini. Kalau andaikan orang ini tahu, Muhammad nih tahu, berarti dia nabi. Tapi aku yakin dia pasti nggak tahu karena ini top secret yang cuma beredar di antara orang-orang khusus. Apa pertanyaannya? Satu, tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda-pemuda yang tidur di gua. Yang kedua, pertanyaan itu doang. Ada yang kedua. Apa tuh? Tanyakan kepada Muhammad tentang raja yang dikaruniai kekuasaan timur dan barat. Dua itu pertanyaan. Yang ketiga. Oh, ada lagi. Tanyakan Muhammad tentang ruh. Nah, ketika ditanya pada Nabi Muhammad, 3 pertanyaan ini. Apa kata Nabi? Aku nggak tahu sekarang. Aku jawab besok. Aku jawab besok. Ternyata besok nggak datang wahyu. Waduh. Nggak ada jawabannya. Waduh. Lusa nggak datang wahyu. Nggak ada jawabannya. Oke. Pekan depan nggak datang wahyu. Hah? Orang semua bilang, bener kan? Ngibul.
Omon-omon. Bohong. Sekarang ketahuan. Sekitar kalau nggak salah baca ya, sekitar 10 hari atau 2 pekan, 12 hari lah, 10 atau 12 hari baru turun ayat. Tahu nggak ayatnya bilang apa? Apa? Jangan ngomong besok, ngomongnya insya Allah. Oh. Kalau sekali lagi kalau aku jadi Nabi Muhammad, aku hapus di bagian ini nih. Iyalah, gila, malu lah. Iyalah, kena mental. Ngapain kita? Ternyata Allah ngasih tahu Nabi Muhammad dan kita sebenarnya. Karena yang perlu dikasih tahu kan kita. Nabi Muhammad gak pernah punya dosa. Nabi Muhammad all perfect. Tapi Nabi Muhammad dikasih tahu jangan berkata besok. Itu di dalam suratul Kahfi itu. Jangan berkata besok, katakan insya Allah. Karena bukan urusan kamu kapan kami mau nurunin wahyu, tapi urusan kamu adalah menyampaikan ini pada orang. Baru Allah jelasin. Ashabul Kahfi ceritanya begini. Zulkarnain ceritanya begini. Nah, tentang ruh kami tidak kasih tahu kecuali cuma sedikit aja. Itu kata Allah. Lah berarti dari sini aja cerita-cerita nih aku jadi mikir gini, masa sih dari Rasulullah? Kayaknya sulit banget tuh. Dan dengan kondisi kita manusia sekarang ada internet pun, kayak buat searching banyak hal itu dalam deadline PR. 2 minggu tuh susah loh. Iya, belum lagi akurasinya kan. Iya. Nah itu problematik yang terus kemudian akhirnya membuat kita berkesimpulan yang ini harus kita coret. Gak mungkin. Yang kedua, bahwasanya semua ini nyontek dari orang. Iya. Ini juga sulit. Kenapa tuh? Dari siapa nyonteknya? Misalkan ada pendeta atau ahli ini. Nah itu dia tuh. Ternyata Nabi Muhammad tidak berhubungan dengan orang-orang ini. Adapun ketika dia terus kemudian habis menerima wahyu, lalu terus kemudian Bunda Khadijah membawanya kepada Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bilang ini adalah orang-orang yang kalau besok dia hidup, dia akan memerangi orang-orang manusia yang berkulit merah dan berkulit hitam atau putih, aku lupa. Tapi yang jelas adalah nggak ada satupun orang yang dapat kayak gini kecuali dia akan diperangi manusia. Dan kalau aku hidup, aku pengen bersama dengan dia. Itu kata Waraqah yang sudah ngerti. Berarti Waraqah ini tidak pernah bertemu Nabi kan? Iya. Ataupun ada orang bilang ini dari pendeta yang lain. Tapi kan Rasul suka diajak ke Syam sama pamannya. Itu masa nggak ketemu? Ternyata memang ketemu. Karena memang mereka bersinggungan dengan orang-orang Nasrani dan bersinggungan dengan orang-orang Yahudi. Dari mereka berarti. Tapi Allah sendiri yang mengklarifikasi di dalam Al-Quran dengan satu logika sederhana. Kalaulah benar ini niru daripada orang-orang itu, maka ketahuilah ini adalah bahasa Arab yang jelas. Maksudnya? Al-Quran itu ada dalam bahasa Arab. Dan kalau dia niru dari orang lain, harusnya transliterasinya akan sangat sulit sekali. Makanya semua itu adalah bahasa Arab yang jelas. Dan dari segi tadi gramatika, nilai sastranya pasti turun dong. Benar. Oh iya. Berarti itu yang Allah bilang ini logika sederhana nih. Soalnya kayak kita dari bahasa Inggris nih, kalau ke bahasa ini malah jadi cringe. Betul. Nah contoh lagi misalnya, kayak aku ngomong misalnya kalau dalam bahasa Inggris ya, in the first place tuh bahasa Indonesia apa sih? Makanya kayak ada orang bilang ini, what's the point of doing that in the first place? Oke. Kan kita mau ngomong, untuk apa kita melakukan itu untuk awalnya? Gimana sih? Iya. Kalau di bahasa Indonesia yang paling parah pun, ya ngapain kita kayak gitu? Itu kan transliterasinya ya. Hanya saja dalam bahasa Arab sudahlah terus kemudian informasinya itu adalah diambil. Mungkin adalah sesuatu yang salah. Yang kedua secara gramatika ini berbeda jauh. Dan ternyata penceritaannya jauh lebih lengkap. Dan jauh lebih mind blowing daripada cerita-cerita yang sudah ada beredar sebelumnya. Contoh kayak Ashabul Kahfi tadi. Contoh kayak raja menguasai timur dan barat. Ya'juj dan Ma'juj, setelah aku lihat sampai sekarang tidak ada satupun kitab suci yang mengaitkan dengan Zulkarnain. Cuma Al-Quran yang mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan Zulkarnain. Gog dan Magog kalau di mereka itu dikaitkan dengan Zulkarnain. Tidak ada. Kita mengaitkan dengan Zulkarnain. Nabi-nabi diceritakan di dalam Alkitab. Kita menceritakan dengan cara yang berbeda banget. Nah artinya ini adalah sesuatu yang berbeda yang hanya mungkin datang daripada selain Muhammad. Nggak mungkin dia nyontek. Hanya developer yang tahu, hanya admin yang tahu. Betul, hanya admin yang ngerti kode itu. Nah artinya kalau bisa dikatakan kalau Muhammad niru daripada yang lain, maka ternyata apa yang dia bawa ternyata ada yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan problematikanya adalah dengan bahasa tadi. Kalau Al-Quran mengatakan ini bahasa Arab yang jelas, ini jadi ketika aku ngelihat beberapa kitab-kitab yang lain, aku jadi kayak gila.
itu salah satu yang menurutku sesuatu yang keren banget sih. Karena gini ya, misalnya contoh ya, ini kita disclaimer dulu. Ini kita nggak lagi membahas tentang keburukan atau menjelek-jelekkan. Tapi orang-orang Kristen misalnya, yang paling dekat dengan kita, agamanya, itu kalau ditanya kitabnya kitab berbahasa apa, itu mungkin mereka akan mikir kitab aslinya. Iya. Kalau menurut antum orang Kristen berbahasa apa? Kan Nabi Isa turun di Palestina. Berarti harus bahasa dari sana dong. Bahasa Palestina bahasa apa? Bahasa Arab. Arab, salah. Ibrani. Kenapa namanya Ibrani? Karena dari Nabi Ibrahim. Betul. Berarti keturunan Ibrahim pakai bahasa Ibrani. Tapi itu tidak sepenuhnya tepat. Karena di daerah Palestina dulu, itu sebelum dia terus kemudian dikuasai oleh Romawi, maka dia dikuasai oleh pasukan Alexander Makedonia. Maka bahasa yang sangat-sangat umum dipakai di sana adalah bahasa Yunani. Oh, Alexander ini tuh the Great Alexander. Alexander the Great, Makedonia. Dia kan orang Yunani. Maka bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani. Umum tuh dipakai. Tapi selain bahasa Yunani, ada juga bahasa Latin. Orang-orang Romawi. Walaupun sangat sedikit sekali, karena mereka baru menguasai daerah itu kan sekitar minus 63 ya. Tapi dari minus 300-an udah dikuasai Alexander Agung tuh. Yunani. Berarti kayak bahasa Inggrisnya sekarang tuh bahasa Yunani. Berarti bahasa mereka Yahudi mereka pakai Ibrani. Dan selain itu ada bahasa Yunani. Selain itu juga ada bahasa umum di daerah Kanaan sebelum Yahudi datang. Jadi Yahudi itu kan adalah pendatang. Orang asli di situ pakai bahasa namanya Aramaik. Aramaik itu Syriak, Suryani. Bahasanya tadi yang kita bahas. Mama gue. Gitu. Artinya Aramaik ini bahasa Semit. Bahasa Semitik. Hampir sama kayak Ibrani. Nah, dan selain ada bahasa Aramaik dan ada bahasa Ibrani, ada juga bahasa Yunani. Yesus kemungkinan bahasa Aramaik. Oh, bukan Yunani. Dia ngerti bahasa Yunani, mungkin gitu kan ya. Tapi yang jelas dia berbahasa Ibrani dan Aramaik. Tapi bahasa sehari-harinya Aramaik. Contoh ya misalnya ya, orang-orang sekarang mengenal dengan nama Yesus Kristus. Betul. Tapi kan namanya bukan Yesus Kristus. Itu namanya kan nama Yunani. Karena Yunani nggak punya bahasa sendiri, mereka sebutnya Yesus. Yesus Kristus. Itu adalah pakai Kristus. Itu adalah terus kemudian bahasa Yunani. Tapi bahasa aslinya adalah Yesua. Yesua. Karena orang-orang Yunani belakangnya harus dikasih mati, berarti dia harus dikasih mati. Yesua nggak bisa. Harus A-nya matiin jadi Yesus. Mati itu dimatiin. Jadi kayak orang Jawa lah. Kayak orang Jepang misalnya. Gimana? Belakangnya harus dihidupin malah. Des. Bukan, misalnya contoh Felix, dia nggak bisa bilang Felix. Felixu misalnya, atau Coca-Cola misalnya. McDonald, dia bisa bilang McDonald. Makudo Narudo. Misalnya kayak gitu kan ya. Jadi dia harus ada kebuka. Tapi kalau orang Yunani malas dimatiin. Nah, jadi harus belakangnya ada konsonannya, bukan vokal. Berarti Yesus. Nah, balik lagi di sini, karena bahasanya begitu ragam. Pertanyaan berikutnya adalah, ditulisnya Injil dalam bahasa apa? Iya. Aramaik. Yunani. Kan Yesus Aramaik. Itulah dia. Karena orang-orang bahasa umumnya adalah bahasa Yunani. Maka salah satu Injil pertama yang ditemukan itu dalam bahasa Yunani yang umum. Walaupun mungkin ada tulisan-tulisan dalam bahasa Ibrani, seperti kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan segala macam kan sudah dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik gitu kan ya. Artinya dari titik itu agak sangat sulit untuk bisa transliterasi kepada bahasa normal. Karena kita nggak tahu ini bahasa aslinya apa. Itulah kenapa Al-Quran tuh senantiasa dibaca dalam bahasa Arab. Supaya antum tahu bahwa ini bahasa aslinya, meskipun antum nggak paham isinya apa. Paham gak sih maksudnya? Tapi ya itu. Nah, kita bisa bahas terus. Oh, ini ternyata artinya bukan hanya ini. Kayak Iqra. Iqra bukan artinya hanya baca, kayak kemarin kita bahas. Tapi Iqra bisa berarti menganalisis, memahami, apalagi misalnya mencoba untuk merasakan, ataupun apapun itu yang bersifat comprehend gitu kan ya. Yang bersifat untuk understanding. Itu adalah Iqra, bukan tala, bukan membaca aja atau tilawah. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang terus kemudian ketika kita bahas tentang kalau Al-Quran adalah ditiru dari yang lain, Al-Quran dalam bahasa Arab.
Dan ada banyak informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran yang tidak pernah diceritakan dalam kasus-kasus manapun. Itu susah sih. Kalau misalkan ya kalau dari segi sastranya kan ya bisa aja orang ada yang bilang nge-repacking. Betul. Ya, walaupun kebantah dua gaya bahasa itu ya. Betul. Tapi ya repacking aja bisa kan. Tapi dengan menambahkan itu dengan topik sebelumnya bahwa Nabi Muhammad yang bikin tuh nggak mungkin kan, nggak mungkin nambahin. Betul. Nah, itu aja udah ya agak sulit. Dari mana ini? Ya artinya kalau niru doang ternyata dia punya sesuatu informasi yang lebih banyak dan ada gramatikanya. Kalau niru dikombinasin dia niru dan nambahin, dia kan sudah tidak bisa. Dari poin pertama udah ketolak. Berarti yang tersisa tinggal poin ketiga. Berarti kemungkinan paling besar setidaknya adalah sampai ada kemungkinan yang lain ditemukan. Itu berasal dari bukan Muhammad. Dari entitas lain nih. Dari entitas lain. Entah itu apa namanya. Nah, itu yang terjadi pada poneglyph kan. Oh iya benar. Yang terjadi faktanya adalah dia nggak bisa dibuat yang semacamnya. Susah. Atau kalau Gold di Roger pun buat ternyata kelihatan di tambahan. Iya. Gitu kan ya. Karena kanvasnya udah penuh. Dia kayak nambah notes doang gitu. Nambah notes doang. Terus kemudian batunya itu terus kemudian khusus. Cara nulisnya khusus. Nggak bisa direpro ulang. Itu pun sudah ngasih sebuah dalam tanda kutip legitimasi. Bahwa ini verified. Bahwasanya ini menunjukkan keseriusan setidaknya orang yang buat poneglyph ini. Bahwa ini serius dan nggak banyak dan belum tentu orang ngelihat bisa baca. Betul. Mereka menambahkan bahwasanya ini bahasa asli, kayak bahasa Arab. Jadi kalau kamu mau ngerti ini, kami udah ngasih tahu kami yang nulis adalah orang-orang ini. Dan kami yang nulis gak bisa lagi diserupakan dengannya, maka kamu pelajarilah bahasa ini supaya kamu bisa ngerti. Karena kalau kamu pakai bahasa biasa, kamu gak bakal ngerti. Lalu terus kemudian baru efeknya. Orang punya kenyataan, lalu poneglyph memberikan realitas yang lain. Mana nih yang lebih cocok dalam mengartikan realitas? Apakah kenyataan yang mengatakan bahwasanya kamu itu memang tercipta budak, kamu tuh memang tercipta lemah, dan ada yang tercipta kuat dan harus kamu hormati seperti dewa, dan kamu harus nurut pada mereka meskipun binimu mau diambil, meskipun anakmu mau diambil, nggak apa-apa, memang itu haknya mereka? Atau realitasnya di sini bahwasanya manusia diciptakan setara, bahwasanya manusia semua harus dihormatin, bahwasanya kita itu harus saling melindungi, saling ngasih makan dan segala macam. Nah, ini realitas mana nih? Nah, artinya realitas inilah yang nanti akan dilihat oleh manusia dan dipilih. Bandingkan aja ya. Betul. Nah, itu cara untuk melihat mana yang benar dan mana yang